Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke kuliah ke-7 mengenai General Safety. Jadi General Safety itu merupakan keselamatan seluruh personel lab, baik peneliti, kemudian juga masyarakat sekitar dan lingkungan. Perlu memperhatikan ada tanda-tanda untuk waspadai, ada tanda-tanda untuk perhatikan. Jadi perlu diwaspadai apa yang ada di sekitarmu, misalkan ada tanda dilarang merokok, membawa handphone, menyimpan makanan di dalam dan minuman di kulkas. Juga perhatikan apa yang ada di sekitarmu. Apakah ada lokasi alat pemadam kebakaran ringan, di mana lokasinya dan sebagainya. Kemudian apakah ada alat komunikasi seperti intercom dan telepon. Kemudian juga apakah ada P3K, ada spill kit, emergency shower, eye washer, dan jalur evakuasi. Kemudian hindari peraturan umum itu untuk laboratorium melakukan akses terbatas terhadap setiap yang masuk dan keluar dari laboratorium. Anak-anak tidak boleh masuk, hewan pun juga tidak boleh, yang tidak diikutsertakan dalam penelitian tidak boleh masuk ke dalam laboratorium. Juga ada aturan umum praktek di laboratorium, tidak boleh makan minum di dalam laboratorium, merokok, kemudian berhias dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan APD, Good Microbiology Practice, ya. Di sini praktek mikrobiologi standar atau Good Microbiology Practice itu kita harus melakukan manipulasi infeksius secara hati-hati, mengikuti training spesifik untuk menangani agen patogen, berhati-hati dalam menggunakan bahan benda tajam. Kalau kita melakukan prosedur yang menghasilkan aerosol atau cipratan, itu harus dilakukan dalam containment fisik atau BSC. Kemudian kalau kita sudah selesai melakukan penelitian harus melakukan dekontaminasi yang sesuai. Jadi setelah melakukan pekerjaan di laboratorium harus melakukan dekontaminasi. Kemudian personel yang mengalami peningkatan risiko terinfeksi tidak boleh masuk lab terlebih dahulu. Juga ada beberapa prosedur untuk melakukan praktek mikrobiologi standar seperti tidak boleh menggunakan pipet mulut, kemudian manipulasi infeksius itu harus hati-hati ya, misalkan ada penyuntikan dan sebagainya, itu harus dilakukan dengan hati-hati. Kemudian di pintu lab juga ditulis atau ada simbol biohazard. Tumpahan atau kecelakaan harus segera dilaporkan, kalau tumpahan segera dibersihkan dan dekontaminasi. Dan kalau bisa kita mengontrolkan dengan mengontrolnya harus mengontrolkan dengan hierarki pengontrolan. Mulai dari eliminasi, kalau tidak bisa diganti, kalau tidak bisa lagi dikontrol melalui kontrol administratif, baru penggunaan APD. Jadi containment itu ada dibedakan menjadi primary dan secondary. Kalau primary ini melindungi personel dan lingkungan lab yang terdekat, menggunakan berbagai praktek, teknik, dan peralatan keselamatan lab. Dan primary containment ini menangkal agen pada sumbernya. Contohnya adalah BSC, Biosafety Cabinet, fume hood, kandang, centrifuge, dan lain-lain. Sedangkan secondary containment itu melindungi lingkungan eksternal yang dekat dengan lab. Contohnya struktur yang mengelilingi primary containment atau ruang-ruang. Kemudian ada containment tersier atau area di luar containment lab, misalkan pagar, koridor, gedung, dan lain-lain. Dan juga penggunaan APD, sarung tangan, pakaian lab, respirator, dan lain-lain. Kemudian juga kita bisa menggunakan APD yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi, sarung tangan yang sesuai, pakaian penutup tubuh, apakah perlu jas lab atau coverall, sepatunya harus tertutup, ada pelindung mata dan wajah, kemudian perlindungan pernafasan melalui masker atau respirator tekanan udara atau power air pressure respirator atau PAPR. Jadi ini adalah alat pelindung diri standar, ada jas lab, sarung tangan, shoe cover atau sepatu bertutup ya, dan goggles. Jadi ini melindungi kulit, membran mukosa atau pernafasan terhadap paparan agen infeksius saat bekerja dan untuk mencegah kontaminasi. Keterbatasan APD ini adalah tidak mengeliminasi agen patogen,
bisa membatasi gerak personel dan juga harus dipilih bahan yang cocok sehingga tidak terjadi alergi. Nah, ini jenis pakaian lab yang bisa disesuaikan dengan penggunaan apakah kita memerlukan pakaian yang tahan api, tahan kimia, anti air, dan lain sebagainya. Alas kaki juga harus yang tertutup, tidak boleh terbuka. Kemudian soalnya tidak boleh licin dan berbahan karet. APD sarung tangan ini ada beberapa jenis dan disesuaikan dengan bahaya yang kita temui, risiko yang ditemui. Apakah kita menggunakan bahan biologi atau kimia, juga memperhatikan apakah kita alergi terhadap bahan-bahan tertentu, misalkan alergi terhadap lateks, kita bisa menggantinya dengan nitril dan sebagainya. Kemudian pilih ukuran sarung tangan yang tepat, sehingga tidak terlalu besar atau terlalu kecil sehingga nyaman untuk dipakai dan mengurangi resiko. Dan jangan sampai kita menggunakan sarung tangan tetapi memegang handle pintu. Jadi kalau memegang handle pintu harus dibuka dulu, karena bakteri infeksius itu bisa menempel di sarung tangan kita. Kemudian pelindung mata dan wajah, apakah kita memerlukan Google saja, jadi yang menghindari percikan di mata, atau pelindung wajah atau face shield kalau cipratannya cukup besar atau bisa mengenai seluruh wajah. Respirator atau alat pelindung pernapasan, apakah kita memerlukan masker? Kita memerlukan masker yang biasa atau yang N95 dengan pori-pori yang lebih kecil, atau kita justru memerlukan yang power air pressure respirator atau PAPR. Untuk PAPR ini udara dipasok dari area yang aman, yang di luar daerah infeksius, kemudian airflow-nya dari ruang bertekanan positif ke negatif, jadi alat pernafasan pribadi atau SCBA. Jadi ada beberapa pasokan udara, apakah dari udara dipasok dari area yang aman atau dari ruang bertekanan positif ke negatif atau alat pernafasan pribadi. Dan bahaya-bahaya mungkin ditimbulkan ada materi biologis, infeksius, reagen kimia, radioaktif, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya ada peralatan listrik. Ya. Kemudian untuk bahan kimia, kita juga harus memperhatikan simbol-simbol bahaya. Apakah mudah terbakar, mudah meledak, beracun, terionisasi, kemudian bisa menyebabkan iritasi pada kulit, ya. Kesimpulannya adalah patuhi peraturan laboratorium, ketahui tingkat bahaya dan prosedur yang dikerjakan, kemudian diskusikan dengan supervisor atau orang yang lebih ahli bila ada hal-hal yang kurang jelas. Demikian perkuliahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.